Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika, salam sehat, sukses untuk Anda semuanya. Kita ketemu lagi di VP Visinfo. Kali ini akan membahas tentang persiapan menghadapi Olimpiade Sains tingkat kabupaten mata pelajaran fisika. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang ada hubungannya dengan dinamika gerak lurus. Nah, pada cabang fisika yang membicarakan masalah dinamika gerak lurus, ini berhubungan dengan hukum Newton, yang antara lain ada hukum 1 Newton yang dikenal sebagai hukum kelembaman, di mana jika benda itu diam, dia tetap akan diam, dan jika dia bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Kemudian dirumuskan sigma F sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah hukum 2 Newton, yaitu berkaitan dengan kenapa benda tersebut bergerak, dimana kalau benda sudah dalam keadaan bergerak, asalnya diam kemudian bergerak, maka benda tersebut mengalami percepatan. Jadi gaya yang bekerja pada benda itu akan menyebabkan timbulnya percepatan suatu benda, yang kemudian dirumuskan sigma F sama dengan M kali A. Dan rumus yang ketiga atau hukum yang ketiga adalah hukum 3 Newton tentang gaya aksi dan gaya reaksi. Jadi kalau ada aksi maka akan ada timbul reaksi, yang besarnya gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi. dF aksi sama dengan min F reaksi. Dan selain itu ada 4 gaya umum yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah gaya berat. Jadi setiap benda punya berat benda yang arahnya menuju ke gravitasi, yang besarnya adalah W, dirumuskan dengan W sama dengan M kali G. Nah, jangan lupa itu ya. Kemudian ada lagi, yaitu yang kedua adalah gaya normal. Jika benda berada di atas permukaan bidang, maka bidang akan memberikan gaya yang arahnya menuju kepada benda tersebut selalu tegak lurus bidang, yang kemudian disebut sebagai gaya normal. Nah, jika benda tersebut berada pada bidang horizontal, maka gaya normalnya sama dengan besarnya berat benda atau W. Jika bendanya tersebut berada pada bidang miring, ya, pada bidang miring, jadi bidangnya miring, maka gaya normalnya bukan sama dengan M kali G, tetapi gaya normalnya adalah sama dengan M G cos sudut kemiringannya. Nah, itu adalah harus kita perhatikan. Dan kemudian yang ketiga selain gaya normal adalah gaya gesekan. Gaya gesekan akan timbul jika benda tersebut berada pada permukaan bidang yang kasar, dan setiap bidang yang kasar memiliki koefisien gesek sebesar mu, dan sehingga besarnya gaya gesek itu adalah sama dengan F kecil sama dengan mu kali N. Mu koefisien geseknya, N adalah gaya normal. Dan yang keempat adalah tegangan tali. Nah, jika benda tersebut dalam suatu sistem katrol, maka katrol tersebut untuk hubungannya dengan benda-benda biasanya menggunakan tali-tali penghubung. Maka jika benda itu berada pada suatu katrol, sistem katrol dihubungkan dengan tali benda tersebut, maka
benda A talinya akan menjadi tegang, dan tegangan talinya itu adalah disebut sebagai T, yaitu tegangan tali ada pada sistem tersebut. Nah, untuk selanjutnya, agar lebih jelasnya, silakan untuk simak pembahasan lebih lanjut tentang strategi di dalam menyelesaikan soal yang ada hubungannya dengan dinamika gerak lurus. Menyelesaikan soal dinamika gerak lurus. Untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan dinamika gerak lurus, perlu memahami langkah-langkah strategis dalam penyelesaiannya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah buatlah sketsa dalam bentuk diagram atau gambar. Kenali benda-benda yang akan kita tinjau untuk menggunakan konsep dari hukum 1 dan hukum 2 Newton. Yang kedua, pisahkan benda yang akan dianalisis gerakannya dan lukiskan diagram benda bebas atau pada sistem tersebut dengan memperhatikan 4 gaya. Jadi 4 gaya yang bekerja pada benda tersebut. Misalnya tadi adalah yang pertama atau A adalah gaya berat yang dilambangkan dengan W yang besarnya adalah M kali G. M massa, G adalah percepatan gravitasi. Kemudian yang B adalah gaya normalnya. Jadi jika benda itu berada pada permukaan bidang, maka bidang akan memberikan gaya ke arah benda tersebut yang kemudian disebut sebagai gaya normal. Untuk bidang horizontal, gaya normalnya sama dengan berat benda. Jika pada bidang miring, harus kita perhatikan besarnya adalah W cos theta atau W cos sudut kemiringannya. Dan kemudian untuk yang C adalah gaya gesekannya yang dilambangkan dengan F kecil, di mana gaya gesek itu akan timbul jika permukaannya adalah kasar. Dan yang D adalah gaya tegang tali yang dilambangkan dengan T yang biasanya pada sistem yang dilengkapi dengan katrol. Dan yang E dan gaya-gaya lainnya dengan menggunakan perumusan, yaitu sigma F sama dengan 0 untuk benda yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, dan atau sigma F sama dengan M kali A bila benda tersebut sudah bergerak dengan suatu percepatan karena gaya. Jadi gaya itu mengalami percepatan jika mendapatkan gaya benda. Yang ketiga adalah pilih sumbu X atau sumbu Y yang memudahkan di dalam perhitungan. Untuk gaya-gaya yang tidak terletak pada sumbu X ataupun Y, hitunglah komponennya pada sumbu X dan sumbu Y dari setiap gaya tersebut dengan rumus sinus atau kosinus. Misalnya, gaya P membentuk sudut alfa terhadap sumbu X, maka komponen gayanya pada sumbu X dan sumbu Y adalah Px sama dengan P cos alfa dan Py sama dengan P sin alfa. Nah, tuh, gitu ya. Nah. Dan seterusnya, untuk langkah yang keempat adalah gunakan hukum ke-1 sigma F sama dengan 0 dan ataupun hukum kedua sigma F sama dengan M kali A, dan biasanya benda yang ditinjau hanya bergerak pada satu arah sumbu saja, yaitu
pada sumbu X saja atau pada sumbu Y saja. Apabila benda dipercepat ke arah sumbu X, maka kita gunakan sigma Fx sama dengan M kali A, berarti benda diam terhadap sumbu Y. Nah, dan kita gunakan sigma Fy sama dengan M kali A, berarti benda diam terhadap sumbu X. Juga gunakan sigma Fx sama dengan 0 ataupun sigma Fy sama dengan 0. Selanjutnya kita gunakan konsep tadi untuk menyelesaikan penyelesaian soal, contoh soal OSK tahun 2006 dan tahun 2008. Bagaimana cara menyelesaikan dengan menggunakan langkah-langkah strategi tadi? Selanjutnya, ini adalah sebagai soalnya. Jadi penyelesaian soal OSK dinamika gerak lurus, untuk yang kita bahas ini adalah untuk bagian yang pertama. Sebagai soalnya adalah sebagai berikut. Soal nomor 1 OSK tahun 2008. Jadi contoh nomor 1 ya. Seorang menarik poros katrol dengan gaya F ke atas. Seperti pada gambar, anggap katrol dan tali tidak bermassa. Artinya masanya diabaikan. Massa M2 lebih besar daripada M1. A. Hitung gaya normal N2 maksimum agar M2 tetap tidak bergerak. Ingat kalimat soalnya ya. B. Hitung gaya tegang tali T agar M2 tetap tidak bergerak. Nah, kemudian yang C, hitung gaya maksimum F agar M2 tetap tidak bergerak. D, berapa percepatan massa M1 untuk harga gaya maksimum ini? Nah, lihat diagram gambarnya. Ada sistem katrol yang terdiri dari M1 dan M2 yang dihubungkan dengan tali. M2-nya terletak di bidang datar, kemudian katrol ditarik dengan gaya F. Mari kita selesaikan contoh soal tersebut. Kita lukiskan kembali sistem katrol tadi. Ada M1, M2 ditarik dengan gaya F pada katrol tersebut. Dan kemudian kita lukiskan gambar atau diagram gaya yang bekerja pada sistem tersebut, yaitu yang ada pada tali sebelah kiri maupun yang ada pada tali sebelah kanan. Dan M1 punya berat benda W1 dan M2 punya berat W2. Nah, M2 menekan permukaan bidang datar sehingga bidang datar nanti akan memberikan gaya normal. Nah, ini sudah nampak ya. Jadi pada tali sebelah kiri, karena gaya tarik dari W1, akibatnya tali menjadi tegang dengan gaya tegangnya adalah T. Dan kemudian pada tali yang sebelah kanannya juga demikian, karena ditarik oleh W1 ditahan oleh M2 atau yang memiliki beratnya adalah MW2, yaitu sebesar M2G, maka sebelah kanan pun talinya juga menjadi tegang sebesar T. Dan berat bendanya W2, dan W2 ini menekan permukaan bidang menghasilkan bidang memberikan gaya normal yang arahnya ke atas menuju benda sebesar N. Seperti nampak pada gambar yang sudah kita lukiskan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, yaitu pada sistem tersebut. Untuk yang A, N maksimum agar M2 tetap tidak bergerak. Nah, kita tinjau melalui M2.
Jadi massa benda 2 kita tinjau dalam bentuk gambar ini. Dalam bentuk gambar ini sudah terlukiskan gaya-gaya yang bekerja, yaitu ada T ke atas, N ke atas, dan W2-nya ke bawah. Massa bendanya M2. Dari diagram yang sudah kita buatkan sketsanya, maka kita bisa ketahui karena N maksimum agar M2 tetap tidak bergerak, maka berlakulah sigma F sama dengan 0. Benda berarti diam, tidak memiliki percepatan, dan F-nya tadi adalah ada N, T, dan W2, maka yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. T plus N min W2 sama dengan 0, maka N sama dengan M2G min T. Karena yang akan kita cari adalah N maksimumnya, sehingga kita keluarkan dari persamaan T plus N min W2 sama dengan 0 tadi adalah N sama dengan M2 kali G min T. Nah, N akan maksimum jika T-nya 0. Kalau T-nya tidak 0, maka N-nya tidak akan maksimum. Maka harus dibuat agar N-nya maksimum, maka dinyatakan T tegangan talinya sama dengan 0, masih 0, masih kendor ya. Nah, karena T-nya sama dengan 0, maka N sama dengan M2G min 0. Jadi, besarnya gaya N normal maksimumnya agar M2 tetap tidak bergerak adalah N sama dengan M2 kali G. Jadi untuk pertanyaan A sudah kita selesaikan. Kemudian yang B, tegangan talinya sebesarnya berapa agar M2-nya tetap tidak bergerak. Nah, T-nya berapa agar M2-nya tidak bergerak? M2-nya. Nah, di sini benda M2 sebenarnya dia akan bergerak ya. Saat akan bergerak itu pada saat T-nya, yaitu menyebabkan benda tersebut bergerak. T agar M2 tetap tidak bergerak, perhatikan pada diagram sketsa yang kita buatkan ini, di mana masih dapat kita lihat adanya gaya yang bekerja adalah N, T, dan W2, yang N dan T searah, W2-nya berlawanan arah. Karena tidak bergerak, maka jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Karena jumlah gaya yang sama dengan 0, maka T plus N min W2 sama dengan 0, maka berlakulah T sama dengan M2G min 0. T tepat M2 akan bergerak, yaitu saat akan mulai bergerak, maka gaya normal N-nya harus sama dengan 0. Jadi benda tersebut saat akan mulai bergerak. Karena N sama dengan 0, maka T sama dengan M2G min 0, sehingga tegangan talinya T sama dengan M2G. Untuk soal B sudah kita selesaikan. Selanjutnya untuk penyelesaian pada bagian C, kita perlihatkan kembali diagramnya tadi atau gambar sketsanya. F maksimumnya agar M2 tetap tidak bergerak. Jadi gaya F-nya itu maksimumnya berapa untuk benda M2 tetap tidak bergerak atau akan mulai bergerak. Untuk mencari F maksimumnya di sini, maka kita perlu meninjau pada sistem katrolnya, di mana katrol tadi ditarik dengan gaya F dan tali-talinya kiri dan kanan ada tegangan talinya T yang arahnya ke bawah, maka karena tidak bergerak berlakulah sigma F sama dengan 0. Karena sigma F sama dengan 0, maka F min T arahnya ke atas plus, ke bawah min, sama dengan 0, maka F sama dengan 2T. Nah,
karena F sama dengan 2T dan T tadi sudah kita ketahui sama dengan M2 kali G, maka F sama dengan 2M2G. Jadi F maksimumnya adalah sama dengan 2M2G. Untuk C sudah bisa kita selesaikan. Kemudian soal pertanyaan yang terakhir adalah D. Percepatannya A agar M1 untuk saya ulangi, pertanyaan D, A agar M1 untuk F maksimumnya. Kita lihatkan gambar M1, jadi yang dimaksud percepatan yang dialami oleh benda M1. Ditarik ke atas dengan tegangan tali T, ditarik ke bawah dengan besarnya berat bendanya adalah W1 sama dengan M1 kali G. Berarti karena percepatannya maka dipakailah hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M1 kali A. Jadi M-nya adalah M1. Dan seterusnya jumlah gaya yang bekerja adalah ada T dan W1. Karena ditarik ke atas maka benda ini M1 pun juga akan bergerak ke atas dengan percepatan A, maka T min W1 sama dengan M1 kali A. Nah, T-nya tadi adalah M2G dan W1-nya adalah M1G, maka M2G min WM1G sama dengan M1A, M2 min M1 kali G sama dengan M1 kali A. Jadi A sama dengan M2 min M1 per M1 kali G. Sehingga untuk soal contoh yang pertama sudah kita selesaikan untuk OSK tahun 2008. Itulah langkah-langkah strategi yang kita lakukan untuk menyelesaikan soal OSK tahun 2008 ini. Ya, kita coba untuk menyelesaikan soal OSK tahun 2006. Bagaimana langkah-langkah kita dalam menyelesaikannya? Soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah sistem ditunjukkan seperti pada diagram berikut, di mana kedua balok bebas bergerak dari keadaan diam tanpa gesekan. Mana yang pertama kali terjadi? Balok A akan menyentuh katrol atau balok B akan menumbuk dinding pada gambar nantinya ya. Abaikan semua gesekan. Jadi gesekan diabaikan berarti licin ya bidangnya. Nah, ini adalah gambar diagramnya. Jadi ada benda M dan masanya 2M dihubungkan dengan tali, dihubungkan pada suatu sistem katrol seperti pada gambar. M terhadap katrol jaraknya 2L dan 2M terhadap katrol jaraknya L, di mana yang massa yang 2M ini masih dipegang ya. Masih kita pegang, belum dilepaskan. Kalau dilepaskan pastilah 2M nanti akan membentur dinding daripada meja atau tempat di mana sistem katrol tersebut berada. Nah, marilah kita selesaikan dengan langkah-langkah tadi ya. Pertama, misalkan posisi balok B setelah menempuh sudut alfa dan posisi balok A adalah seperti pada gambar berikut. Jadi kita perlu gambarkan diagramnya ya. Seperti langkah yang pertama tadi, harus kita lukiskan diagramnya. Jadi benda massa M dihubungkan dengan tali berhubungan dengan massa 2M berada pada sistem katrol seperti pada gambar. Maka pada sistem tersebut bekerja gaya tegang tali sebesar T yang digambarkan arah ke kanan dan arah ke kiri. Jadi saling tarik menarik, terjadi adanya gaya aksi dan reaksi di sini. Dan kemudian jika benda 2M ini kita lepaskan, maka 2M nanti akan bergerak ke bawah
ke arah gravitasi dan juga bergerak ke arah horizontal, ke arah kiri, sehingga menghasilkan posisi barunya. Misalnya posisi barunya adalah di B, pada posisi baru B tadi telah menempuh sudut sebesar alfa. Kenapa dia bergerak ke bawah? Karena adanya berat benda 2 mg dan kemudian tertarik ke arah kiri, ke arah sumbu X, yaitu Tx sama dengan T cos alfa. Jadi bergerak ke arah kiri dengan percepatan AB. Sedangkan untuk benda yang masanya M di titik A akan bergerak ke kanan dengan percepatan AA. Nah, duluan mana M menyentuh katrol atau 2M-nya menyentuh dinding tempat di mana katrol tersebut berada? Nah, percepatan horizontal balok A adalah AA sama dengan T per M. Jadi percepatan itu karena gaya dibagi dengan massa besarnya. Jadi gayanya T, massanya M, maka percepatan di waktu posisi A tadi adalah AA sama dengan T per M. Untuk percepatan horizontal balok B adalah dipengaruhi oleh Tx yang besarnya T cos alpha. Dipengaruhi oleh Tx yang besarnya sama dengan T cos alpha, sehingga A adalah gaya persatuan massanya, yaitu AB-nya sama dengan Tx per massanya 2M, Tx-nya T cos alpha, berarti sama dengan T cos alpha per 2M. Pada posisi B, horizontal dengan alpanya adalah sama dengan 0, maka berlakulah AB sama dengan T cos 0 derajat per 2M. Karena cos 0 sama dengan 1, maka AB sama dengan T per 2M. Jadi percepatan benda B pada posisi B tersebut yang masanya 2M adalah T per 2M. Nah, atau bisa dinyatakan karena T per M adalah besarnya percepatan AA, maka AB sama dengan setengah AA. Nah, pada posisi B, jika alpanya lebih besar dari 0 derajat atau lebih kecil dari 90 derajat, maka berlakulah AA sama dengan T per M dan AB sama dengan T cos alpha per 2M. AB sama dengan setengah AA cos alpha. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan persamaan ini, kita gunakan untuk menyelesaikan apakah M dulu yang menyentuh katrol. Perhatikan pada sketsa tadi, seperti pada gambar ini, ya, karena untuk alpha lebih besar dari 0 derajat ataupun lebih kecil dari 90 derajat, nilai cos alpanya adalah lebih kecil dari 1. Maka, jika AB sama dengan setengah AA cos alpha, atau AB lebih kecil dari setengah AA. Jika dalam waktu T balok A sudah menempuh jarak 2L atau menyentuh katrol, maka balok B akan menempuh jarak horizontalnya lebih kecil dari setengah L. Jadi dengan demikian, balok A akan menyentuh katrol lebih dahulu sebelum balok B menumbuk dinding. Nah, itulah untuk penyelesaian soal nomor 2 OSK tahun 2006. Demikian tadi pembahasan strategi penyelesaian soal yang ada kaitannya dengan dinamika gerak lurus, dan dari bagaimana strateginya, kemudian dari contoh-contoh soalnya yang
kita tayangkan tadi. Semoga Anda semuanya berhasil dalam mengikuti seleksi Olimpiade Sains tingkat kabupaten nantinya untuk mata pelajaran fisika. Salam fisika, salam sehat, hebat untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This coming, yes, so